声玄黄天尊。Berjumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita Lord of the Mysteries. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Penguasa misteri bab 1, Merah Tua. Menyakitkan, betapa menyakitkan. Kepalaku sakit sekali. Dunia mimpi yang gemerlap dan penuh dengan gumaman langsung hancur berkeping-keping. Zhou Mingrui yang tertidur lelap merasakan sakit berdenyut yang tidak biasa di kepalanya seolah-olah seseorang telah memukulnya dengan tongkat berulang kali. Tidak, itu lebih seperti benda tajam yang menembus pelipisnya diikuti oleh putaran. Aduh, dalam keadaan linglung, Zhou Mingrui berusaha untuk berbalik, mendongak, dan duduk, namun dia sama sekali tidak dapat menggerakkan anggota tubuhnya seolah-olah dia telah kehilangan kendali atasnya. Dari kelihatannya, aku masih belum bangun. Aku masih dalam mimpi. Siapa tahu, mungkin adegan berikutnya adalah aku mengira aku sudah bangun, tetapi sebenarnya, aku masih tidur. Zhou Mingrui, yang tidak asing dengan pengalaman serupa, berupaya sekuat tenaga untuk fokus agar dapat lepas dari belenggu yang dikenakan padanya oleh kegelapan dan kebingungan. Namun, saat masih dalam lamunannya, apapun yang dapat ia panggil terasa samar-samar seperti kabut yang cepat berlalu. Ia merasa pikirannya sulit dikendalikan dan diintrospeksi. Tidak peduli seberapa keras ia mencoba, ia tetap kehilangan fokusnya saat pikiran-pikiran acak muncul di benaknya. Mengapa saya tiba-tiba mengalami sakit kepala luar biasa di tengah malam? Dan itu sungguh menyakitkan. Mungkinkah itu semacam pendarahan otak? Sial. Jangan bilang aku akan mati muda. Aku harus bangun. Sekarang. Kenapa rasanya tidak sesakit sebelumnya? Tapi kenapa rasanya masih seperti ada pisau tumpul yang mengiris otakku? Kalau dilihat-lihat, tidur saja tidak mungkin. Bagaimana aku bisa masuk kerja besok? Mengapa saya masih memikirkan pekerjaan? Ini benar-benar sakit kepala. Tentu saja saya harus mengambil cuti. Saya tidak perlu khawatir dengan omelan manajer saya. Hei, kalau dipikir-pikir, sepertinya tidak terlalu buruk. Hehe, akhirnya aku bisa punya waktu luang untuk diriku sendiri. Rasa sakit yang berdenyut-denyut membanjiri Zhou Mingrui, memungkinkannya untuk perlahan-lahan mengumpulkan kekuatan imaterial hingga akhirnya ia menggerakkan punggungnya dan membuka matanya. Ia akhirnya terbebas dari lamunannya. Penglihatannya kabur sebelum ditutupi oleh warna merah tua samar. Yang bisa dilihatnya hanyalah meja belajar yang terbuat dari kayu kokoh di depannya. Tepat di tengahnya ada buku catatan terbuka dengan halaman-halaman kuning kasar. Judulnya ditulis dengan huruf-huruf hitam pekat yang aneh dan menarik perhatian. Di sebelah kiri buku catatan itu terdapat setumpuk buku yang tersusun rapi, berjumlah sekitar 8. Dinding di sebelah kanannya disisipkan pipa-pipa putih keabu-abuan dengan lampu dinding yang terhubung dengannya. Lampu itu bergaya barat klasik. Ukurannya sekitar setengah ukuran kepala orang dewasa dengan lapisan dalam kaca transparan dan bagian luar dilapisi logam hitam. Di bawah lampu terdapat botol tinta hitam yang diselimuti cahaya merah pucat. Permukaannya yang timbul membentuk pola malaikat yang kabur. Di depan botol tinta dan di sebelah kanan buku catatan terdapat sebuah pena berwarna gelap dengan badan yang sepenuhnya bundar. Ujungnya berkilauan dengan kilauan samar, sementara tutupnya terletak tepat di samping pistol kuningan. Senjata, pistol. Zhou Mingrui benar-benar terkejut. Benda-benda yang ada di hadapannya terasa asing baginya. Benda-benda itu sama sekali tidak mirip dengan kamarnya. Sambil merasa terkejut dan bingung,
dia mendapati bahwa meja, buku catatan, botol tinta, dan revolvernya ditutupi lapisan tirai merah tua akibat cahaya yang bersinar dari jendela. Tanpa sadar, dia mengangkat dan mengalihkan pandangannya sedikit demi sedikit. Di udara, bulan merah tua tergantung tinggi di atas latar belakang, tirai beludru hitam, bersinar dalam keheningan. Ini, Zhou Mingrui merasa ngeri dan tiba-tiba berdiri. Namun, sebelum kakinya benar-benar lurus, otaknya berdenyut-denyut karena rasa sakit. Hal itu membuatnya kehilangan kekuatan untuk sementara waktu dan jatuh tak terkendali. Bokongnya terbanting keras ke kursi kayu yang kokoh. Apa? Rasa sakitnya tak kunjung reda. Zhou Mingrui berdiri lagi dengan menopang tubuhnya. Dia berbalik dengan gugup saat mulai mengamati lingkungan tempat dia berada. Ruangan itu tidak terlalu besar, dengan pintu berwarna coklat di setiap sisi ruangan. Di dekat dinding seberangnya terdapat tempat tidur kayu. Di antara tempat tidur dan pintu kiri terdapat sebuah lemari. Kedua pintunya terbuka dan di bawahnya terdapat 5 laci. Di samping lemari, ada pipa putih keabu-abuan yang sama di dinding setinggi seseorang. Namun, pipa itu terhubung ke perangkat mekanis aneh dengan roda gigi dan bantalan yang terbuka di beberapa tempat. Benda-benda yang menyerupai kompor batu bara diletakkan di sudut kanan ruangan dekat meja, bersama dengan panci sup, panci besi, dan perkakas dapur lainnya. Di seberang pintu sebelah kanan terdapat cermin rias dengan 2 celah. Bagian bawahnya terbuat dari kayu dan polanya sederhana dan polos. Dengan sekali tatapan, Zhou Mingrui menyadari dirinya di cermin, dirinya yang sekarang. Rambut hitam, pupil coklat, kemeja, tubuh kurus, fitur wajah biasa-biasa saja dan garis luar agak dalam. Ini, Zhou Mingrui langsung terkesiap saat banyak tebakan tak berdaya dan membingungkan muncul di benaknya. Pistol bergaya Eropa kuno dan bulan merah tua yang tampak berbeda dari bulan bumi, hanya bisa berarti satu hal. B. Bisakah aku bertransmigrasi? Zhou Mingrui sedikit melebarkan mulutnya. Dia tumbuh besar dengan membaca novel web dan sering berfantasi tentang adegan-adegan seperti itu. Namun, dia sempat merasa sulit menerima situasi itu saat dia mendapati dirinya berada di dalamnya. Mungkin seperti inilah arti mencintai fantasi satu. Dalam semenit, Zhou Mingrui sudah mengutuk dirinya sendiri saat mencoba memanfaatkan situasi buruknya sebaik mungkin. Kalau saja sakitnya tidak terus berdenyut-denyut dan membuat pikirannya tegang namun tetap jernih, dia pasti akan curiga kalau dia sedang bermimpi. Tenang, tenang, tenang. Setelah menarik napas dalam-dalam beberapa kali, Zhou Mingrui berusaha keras untuk berhenti panik. Pada saat itu, saat pikiran dan tubuhnya menjadi tenang, kenangan mulai membanjiri dirinya dan perlahan muncul dalam benaknya. Klein Moretti, warga kerajaan Lon di benua utara, Kabupaten Awa, Kota Tingen. Ia juga lulusan baru dari jurusan sejarah di Universitas Koe. Ayahnya adalah seorang sersan angkatan darat kerajaan yang telah mengorbankan dirinya selama konflik kolonial dengan benua selatan. Tunjangan duka cita tersebut memberikan Klein kesempatan untuk belajar di sekolah bahasa swasta dan meletakkan dasar penerimaannya di universitas. Ibunya adalah pemuja Dewi Malam. Ia meninggal pada tahun Klein lulus ujian masuk Universitas Koe. Ia juga memiliki seorang kakak laki-laki dan seorang adik perempuan. Mereka tinggal bersama di sebuah apartemen 2 kamar tidur. Keluarga mereka tidak kaya dan situasinya bahkan bisa dibilang agak menyedihkan. Saat ini, keluarga tersebut hanya dibiayai oleh kakak laki-lakinya yang bekerja di perusahaan impor dan ekspor sebagai juru tulis. Sebagai lulusan sejarah, Klein menguasai bahasa Vesak kuno,
yang dianggap sebagai asal semua bahasa di benua utara, serta bahasa Hermes yang sering muncul di makam-makam kuno, serta teks mengenai ritual pengorbanan dan doa. Bahasa Hermes. Pikiran Zhou Mingrui tergerak saat ia mengulurkan tangan untuk mengusap pelipisnya yang berdenyut. Ia mengarahkan pandangannya ke meja, ke buku catatan yang terbuka. Ia melihat bahwa teks pada kertas yang menguning itu berubah dari aneh menjadi asing, sebelum berubah dari asing menjadi sesuatu yang familiar. Kemudian berubah menjadi sesuatu yang dapat dibaca. Itu teks yang ditulis dalam bahasa Hermes. Tinta hitam menuliskan hal berikut, semua orang akan mati, termasuk aku. Desis. Zhou Mingrui merasa ngeri. Dia secara naluriah bersandar ke belakang untuk mencoba memperlebar jarak antara dirinya dan buku catatan, serta teks di dalamnya. Karena sangat lemah, ia hampir terjatuh tetapi berhasil mengulurkan tangannya dengan panik untuk berpegangan pada tepi meja. Ia merasakan udara di sekitarnya bergolak seolah-olah ada gumaman samar yang bergema di dalamnya. Perasaan itu mirip dengan mendengar cerita-cerita horor yang diceritakan oleh para tetua ketika ia masih muda. Dia menggelengkan kepalanya, percaya bahwa semuanya hanyalah ilusi. Zhou Mingrui menemukan keseimbangannya dan mengalihkan pandangannya dari buku catatan sambil menarik napas. Kali ini, tatapannya tertuju pada revolver kuningan yang berkilauan. Tiba-tiba muncul sebuah pertanyaan dalam dirinya. Dengan situasi keluarga Klein, bagaimana mereka bisa punya uang atau sarana untuk membeli revolver? Zhou Mingrui tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Saat sedang berpikir keras, dia tiba-tiba menemukan jejak tangan berwarna merah di sisi meja. Warnanya lebih gelap dari cahaya bulan dan jauh lebih tebal dari ray. Itu cetakan tangan berdarah, jejak tangan berdarah. Zhou Mingrui tanpa sadar membalik tangan kanannya yang memegang ujung meja. Melihat ke bawah, dia melihat telapak tangan dan jari-jarinya berlumuran darah. Pada saat yang sama, rasa sakit yang berdenyut di kepalanya terus berlanjut. Meskipun sedikit melemah, rasa sakit itu terus berlanjut tanpa henti. Apakah kepalaku terbentur? Zhou Mingrui menebak sambil berbalik dan berjalan menuju cermin rias yang retak. Beberapa langkah kemudian, sosok berambut hitam dengan tubuh sedang dan mata coklat muncul dengan jelas di depannya. Orang itu memiliki aura yang sangat terpelajar. Apakah ini diriku yang sekarang? Klein Moretti. Zhou Mingrui tertegun sejenak. Karena pencahayaan yang kurang malam hari, ia tidak dapat melihat sesuatu dengan jelas. Ia terus maju hingga hampir bertabrakan dengan cermin. Menggunakan cahaya bulan yang menyerupai kerudung merah sebagai penerangan, dia menoleh dan memeriksa sudut dahinya. Sebuah pantulan jelas muncul di cermin. Pelipisnya memiliki luka mengerikan dengan bekas luka bakar di sepanjang tepinya. Darah mengotori sekeliling luka dan ada cairan otak berwarna putih keabu-abuan yang menggeliat perlahan di dalamnya. Penguasa misteri bab 2, situasi. Ketuk, ketuk, ketuk. Zhou Mingrui tersentak ketakutan saat melihat pemandangan yang menyambutnya. Seolah-olah orang di cermin rias itu bukan dirinya sendiri, melainkan mayat kering. Bagaimana mungkin orang dengan luka seburuk itu masih hidup? Dia menoleh lagi dengan rasa tidak percaya dan memeriksa sisi lainnya. Meskipun dia berada jauh dan pencahayaannya buruk, dia masih bisa melihat luka yang menusuk dan noda darah merah gelap. Ini. Zhou Mingrui menarik napas dalam-dalam sambil berusaha keras menenangkan dirinya. Dia mengulurkan tangan untuk menekan dada kirinya dan merasakan jantungnya berdebar kencang yang memancarkan vitalitas luar biasa. Ia lalu menyentuh kulitnya yang terbuka. Di balik rasa dingin yang samar itu, mengalir kehangatan. Ketika dia berjongkok dan setelah memastikan lututnya dapat ditekuk,
Zhou Mingrui berdiri lagi dan menenangkan diri. Apa yang terjadi? Gumamnya sambil mengerutkan kening. Ia berencana untuk memeriksa luka di kepalanya dengan serius sekali lagi. Dia melangkah maju 2 langkah dan tiba-tiba berhenti. Cahaya purnama yang relatif gelap tidak cukup untuk pemeriksaan seriusnya. Sebuah fragmen memori terpicu saat Zhou Mingrui menoleh untuk melihat pipa-pipa berwarna putih keabu-abuan dan lampu berjeruji metalik di dinding tepat di samping meja belajar. Ini adalah lampu gas yang paling umum pada masa itu. Nyala apinya stabil dan kemampuan penerangannya sangat baik. Dengan situasi keluarga Klein Moretti, bahkan lampu minyak tanah pun merupakan impian, apalagi lampu gas. Menggunakan lilin sangat cocok untuk kedudukan dan status mereka. Akan tetapi, ketika ia bekerja keras 4 tahun lalu untuk diterima di Universitas Kobe, kakak laki-lakinya, Benson, merasa bahwa itu adalah masalah penting yang bergantung pada masa depan keluarga mereka. Oleh karena itu, ia bersas menciptakan kondisi belajar yang kondusif bagi Klein meskipun itu berarti harus berutang. Tentu saja, Benson, yang melek huruf dan telah bekerja selama beberapa tahun, bukanlah orang yang gegabah dan tidak memikirkan konsekuensinya. Ia punya banyak trik. Ia berunding dengan pemilik apartemen untuk menaikkan standar apartemen dengan memasang pipa gas untuk meningkatkan kemungkinan penyewaan di masa mendatang. Pemilik apartemen yakin dan menyediakan uang untuk menyelesaikan modifikasi dasar. Kemudian, dengan memanfaatkan kemudahan bekerja di perusahaan impor dan ekspor, ia membeli lampu gas baru yang harganya hampir sama dengan harga pokok. Pada akhirnya, yang ia butuhkan hanyalah menggunakan tabungannya dan tidak perlu meminjam uang. Setelah serpihan memori itu terlintas benaknya, Zhou Mingrui mendatangi mejanya dan memutar katup pipa serta mulai memutar sakelar lampu gas. Dengan suara berderak, percikan api terdengar dari gesekan. Cahaya tidak turun ke Zhou Mingrui seperti yang diharapkannya. Dia memutar sakelar beberapa kali lagi, tetapi lampu gas hanya berkedip-kedip dan tetap gelap. Menarik tangannya dan menekan pelipis kirinya, Zhou Mingrui mencari alasannya dengan mengobrak-abrik pecahan ingatannya. Beberapa detik kemudian, dia berbalik dan berjalan menuju pintu. Dia tiba di instalasi mesin yang juga tertanam di dinding dan memiliki pipa-pipa putih keabu-abuan yang terhubung dengannya. Ini adalah meteran gas. Setelah melihat roda gigi dan bantalan yang terekspos, Zhou Mingrui mengeluarkan koin dari saku celananya. Warnanya kuning tua dan berkilau seperti perunggu. Bagian depan koin diukir dengan potret seorang pria bermahkota, dan ada angka 1 pada segerombolan gandum di bagian belakangnya. Zhou Mingrui tahu bahwa ini adalah mata uang paling dasar dari kerajaan Lon. Mata uang ini disebut penny tembaga. Daya beli 1 penny kira-kira 3 hingga 4 yuan sebelum ia bertransmigrasi. Koin-koin tersebut memiliki denominasi lain seperti 5 penny, setengah penny, dan 1/4 penny. Meskipun ada 3 jenis, denominasinya tidak cukup kecil. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang harus membeli beberapa barang yang berbeda hanya untuk menghabiskan 1 koin dari waktu ke waktu. Setelah melempar koin, yang hanya dicetak dan diedarkan setelah Raja ketiga naik tahta, beberapa kali, Zhou Mingrui memasukkannya ke dalam mulut vertikal tipis meteran gas. Klak, klak. Setelah sen jatuh ke dasar meteran, bunyi roda gigi yang bergesekan segera terdengar, menghasilkan irama mekanis yang pendek tetapi merdu. Zhou Mingrui menatap meteran selama beberapa detik sebelum kembali ke meja kayu besar. Ia kemudian mengulurkan tangan untuk memutar sakelar lampu gas. Setelah berdesis sedikit, terdengarlah suara yang tajam.
Gumpalan api menyala dan membesar dengan cepat. Cahaya terang pertama-tama memenuhi bagian dalam lampu dinding sebelum menembus kaca transparan, menyelimuti ruangan dengan cahaya hangat. Kegelapan segera surut saat warna merah tua menghilang dari jendela. Zhou Mingrui merasa tenang karena yang membingungkan saat ia segera datang ke depan cermin rias. Kali ini dia serius memeriksa pelipisnya dan tidak melewatkan satu detail pun. Setelah beberapa kali pemeriksaan, ia menyadari bahwa selain noda darah asli, cairan tidak lagi mengalir keluar dari luka yang mengerikan itu. Luka itu tampak telah menerima hemostasis dan perban terbaik. Mengenai otak berwarna putih keabu-abuan yang menggeliat perlahan dan pertumbuhan daging dan darah yang terlihat di sekitar luka. Itu berarti luka itu mungkin memerlukan waktu 30 hingga 40 menit, atau bahkan 2 hingga 3 jam sebelum hanya meninggalkan bekas luka tipis. Efek pemulihan yang dibawa oleh transmigrasi. Zhou Mingrui melengkungkan sudut kanan mulutnya saat dia bergumam tanpa suara. Setelah itu, dia menghela napas panjang. Bagaimanapun, dia masih hidup. Setelah menenangkan pikirannya, ia membuka laci dan mengambil sepotong kecil sabun. Ia mengambil salah satu handuk tua dan compang camping yang tergantung di sisi lemari dan membuka pintu. Ia kemudian berjalan ke kamar mandi umum yang digunakan bersama oleh penghuni di lantai 2. Ya, aku harus membersihkan noda darah di kepalaku, atau aku akan terus terlihat seperti TKP. Tidak apa-apa menakut-nakuti diriku sendiri, tetapi jika aku menakut-nakuti adikku, Melissa, saat dia bangun pagi-pagi besok, itu akan menjadi masalah. Koridor di luar gelap gulita. Siluet-siluet hampir tidak terlihat oleh cahaya bulan merah dari jendela di ujung koridor. Mereka tampak seperti sepasang mata monster yang diam-diam melihat makhluk hidup hingga larut malam. Zhou Mingrui meringankan langkahnya saat ia berjalan menuju kamar mandi umum dengan rasa takut yang menggigil. Saat dia masuk, cahaya bulan semakin terang, sehingga dia bisa melihat semuanya dengan jelas. Zhou Mingrui berdiri di depan wastafel dan memutar kenop keran. Mendengar suara gemericik air, ia pun teringat kepada tuan tanahnya, Tuan Frankie. Karena air sudah termasuk dalam biaya sewa, pria bertubuh pendek dan kurus ini, yang mengenakan topi tinggi, rompi, dan jas hitam, selalu aktif memeriksa kamar mandi untuk memperhatikan suara aliran air. Jika air menyembur terlalu deras, Frankie akan mengabaikan semua sifatnya yang sopan dengan mengayunkan tongkatnya dan memukul pintu kamar mandi. Sambil berteriak-teriak seperti, pencuri sialan, pemborosan adalah hal yang tidak tahu malu. Aku akan mengingatmu, jika aku melihat ini terjadi lagi lain kali. Enyahlah dengan barang-barangmu yang kotor, percayalah. Ini adalah apartemen dengan harga terbaik di kota Tingen. Kau tidak akan menemukan tuan tanah yang lebih baik di tempat lain. Menyingkirkan pikiran-pikiran itu, Zhou Mingrui menggunakan handuk basah untuk membersihkan noda darah dari wajahnya berulang kali. Setelah memeriksa dirinya sendiri menggunakan cermin kamar mandi dan memastikan bahwa yang tersisa hanyalah luka mengerikan dan wajah pucat, Zhou Mingrui pun merasa rileks. Kemudian, ia menanggalkan kemeja linennya dan menggunakan sabun batangan untuk membersihkan noda darah. Pada saat itu, dia mengernyitkan alisnya mengingat kemungkinan masalah. Lukanya terlalu parah dan darahnya terlalu banyak. Selain tubuhnya, kamarnya kemungkinan masih memiliki tanda-tanda lukanya. Setelah Zhou Mingrui selesai mengenakan kemeja linennya beberapa menit kemudian, ia segera kembali ke apartemennya sambil membawa handuk basah. Pertama-tama ia menyeka bekas telapak tangan berdarah di meja, kemudian menggunakan penerangan lampu gas, mencari tempat-tempat yang terlewat.
Dia segera menemukan bahwa sejumlah besar darah telah berceceran di lantai di bawah meja. Dan ada peluru kuning di sisi kiri dinding. Melepaskan peluru dengan pistol yang diarahkan ke pelipis. Setelah mencampur dan mencocokkan petunjuk dari sebelumnya, Zhou Mingrui mendapat gambaran kasar tentang bagaimana Klein meninggal. Dia tidak terburu-buru untuk ikan tebakannya. Sebaliknya, dia dengan serius menyeka noda darah dan membersihkan tempat kejadian. Setelah itu, dia mengambil peluru dan kembali ke sisi mejanya. Dia membuka silinder revolver dan menuangkan peluru ke dalamnya. Sebanyak 5 butir peluru dan 1 selongsong peluru, semuanya memiliki kilau kuningan. Benar sekali. Zhou Mingrui menatap selongsong peluru kosong di depannya, lalu memasukkan kembali peluru itu ke dalam tabung sambil mengangguk. Dia mengalihkan pandangannya ke kiri dan pandangannya tertuju pada kata-kata di buku catatan itu, "Semua orang akan mati, termasuk aku." Setelah itu, semakin banyak pertanyaan muncul dalam dirinya. Dari mana asal senjata itu? Apakah itu bunuh diri atau bunuh diri pura-pura? Masalah macam apa bisa menimpa seorang lulusan sejarah dengan asal-usul sederhana? Mengapa metode bunuh diri seperti itu hanya meninggalkan sedikit darah? Apakah karena saya bertransmigrasi tepat waktu dan disertai dengan manfaat penyembuhan? Setelah merenung sejenak, Zhou Mingrui berganti ke kemeja linen lainnya. Ia duduk di kursi dan mulai merenungkan hal-hal yang lebih penting. Pengalaman Klein masih bukan sesuatu yang perlu ia khawatirkan. Masalah sebenarnya adalah mencari tahu alasan transmigrasinya dan apakah ia bisa kembali. Orang tuanya, saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya, dan teman-temannya. Dunia internet yang menarik dan berbagai macam makanan lezat. Itulah alasan-alasan yang mendorong keinginannya untuk kembali. Klik, klik, klik. Tangan kanan Zhou Mingrui tanpa sadar meneluar silinder revolver dan membantingnya kembali ke tempatnya, berulang kali. Ya, tidak ada banyak perbedaan antara masa kini dan masa lalu bagiku. Aku hanya sedikit kurang beruntung. Tetapi mengapa aku harus bertransmigrasi tanpa alasan yang jelas? Nasib buruk. Ya, saya mencoba ritual peningkatan keberuntungan sebelum makan malam hari ini. Sebuah pikiran terlintas di benak Zhou Mingrui, menerangi kenangan yang ditutupi oleh kabut kebingungan. Sebagai seorang politikus kibor, sejarawan kibor, ekonom kibor, ahli biologi kibor, dan folkloris kibor yang berkualifikasi. Ia selalu menganggap dirinya mengetahui sesuatu dari segala hal. Tentu saja, sahabat karibnya sering mengejeknya dengan mengatakan bahwa ia hanya mengetahui sedikit segala hal. Dan salah satunya adalah ramalan Cina. Ketika ia mengunjungi kampung halamannya tahun lalu, ia menemukan sebuah buku bersampul benang berjudul Quintessential Divination and Arcane Arts of the Qin and Han Dynasty di sebuah toko buku tua. Buku itu tampak cukup menarik dan dapat membantunya berpose di internet, jadi ia membelinya. Sayangnya, ketertarikannya itu tidak berlangsung lama. Tulisan vertikal yang digunakannya membuat pengalaman membaca menjadi buruk. Yang dilakukannya hanyalah membolak-balik halaman awal sebelum ia membuangnya ke sudut. Dia mengalami serangkaian nasib buruk bulan lalu, kehilangan ponsel, pelanggan kabur setelah menipunya, dan kesalahan di tempat kerja. Baru kemudian dia tiba-tiba teringat ritual peningkatan keberuntung tertulis di awal Quintessential Divination and Arcane Arts. Lebih jauh lagi, persyaratannya sangat sederhana. Tanpa persyaratan dasar apapun, yang ia butuhkan hanyalah mengambil 4 porsi makanan pokok di daerahnya dan menaruhnya di 4 sudut kamarnya. Makanan itu dapat ditaruh di perabot seperti meja dan lemari. Kemudian, sambil berdiri di tengah ruangan,
ia harus melangkah 4 kali berlawanan arah jarum jam untuk membuat persegi. Langkah pertama mengharuskannya untuk melantunkan dengan tulus, berkah berasal dari Dewa Langit dan Bumi yang abadi. Langkah kedua adalah melantunkan dalam hati, berkah berasal dari Dewa Langit dan Bumi. Langkah ketiga adalah berkah berasal dari Raja Langit dan Bumi yang agung, dan langkah keempat adalah berkah berasal dari Dewa Langit dan Bumi yang layak. Setelah keempat langkah itu ditempuh, ia perlu memejamkan mata dan menunggu selama 5 menit di tempat asalnya. Baru setelah itu ritual itu dianggap selesai. Karena tidak mengeluarkan uang sepeser pun, ia menemukan buku itu, mengikuti apa yang ditetapkan, dan melakukannya sebelum makan malam. Namun, tidak terjadi apa-apa saat itu. Siapa yang mengira bahwa dia benar-benar akan bertransmigrasi di tengah malam? Transmigrasi, ada kemungkinan besar itu karena ritual peningkatan keberuntungan itu. Ya, aku harus mencobanya di sini besok. Jika memang karena itu, aku punya kesempatan untuk bertransmigrasi kembali. Zhou Mingrui berhenti menggerakkan silinder revolver dan tiba-tiba duduk tegak. Bagaimanapun, dia harus menanya. Dia harus mencoba melakukan Hail Mary. Penguasa Misteri Bab 3, Melissa. Setelah memastikan rencananya, Zhou Mingrui segera merasa bahwa dirinya memiliki sandaran mental. Ketakutan dan kegelisahannya semuanya tersapu ke sudut pikirannya. Baru pada saat itulah dia punya suasana hati untuk mempelajari dengan saksama serpihan ingatan Klein. Zhou Mingrui biasanya berdiri sebelum mematikan katup pipa. Ia memperhatikan lampu dinding yang perlahan meredup hingga apinya padam sebelum kembali duduk. Sambil tanpa sadar ia mengutak-atik silinder kuningan revolver itu, ia menekan sisi kepalanya. Ia perlahan mengingat kembali kenangannya dalam kegelapan yang diwarnai merah tua seolah-olah ia adalah penonton yang paling saksama di gedung bioskop. Mungkin karena peluh menembus kepalanya, ingatan Klein seperti pecahan kaca. Bukan hanya ingatannya tidak berkesinambungan, ada banyak bagian yang jelas-jelas hilang. Misalnya, ingatan tentang bagaimana revolver yang sangat bagus itu terlihat dalam kepemilikannya, apakah dia bunuh diri atau terbunuh, serta makna kata-kata, semua orang akan mati. Termasuk aku, di buku catatan, atau apakah dia telah melakukan sesuatu yang aneh 2 hari sebelum kejadian. Bukan hanya ingatan-ingatan khusus ini yang terpecah-pecah, ada juga bagian-bagian yang hilang. Begitu pula dengan pengetahuan yang seharusnya ia ketahui. Mengingat situasi saat ini, Zhou Mingrui yakin bahwa jika Klein kembali ke universitas, kecil kemungkinan ia bisa lulus. Padahal ia baru saja meninggalkan kampus beberapa hari lalu tanpa bersantai sedikit pun. Dia perlu berpartisipasi dalam wawancara Departemen Sejarah Universitas Tingen 2 hari kemudian. Lulusan Universitas Lone Kingdom tidak memiliki tradisi untuk tetap tinggal di alma mater mereka. Mentornya telah memberinya surat rekomendasi untuk Universitas Tingen dan Universitas Beklun. Melalui jendela, Zhou Mingrui diam-diam mengamati bulan merah yang terbenam di sebelah barat. Bulan terus tenggelam secara bertahap hingga cahaya redup bersinar dari timur, mewarnai cakrawala menjadi keemasan. Saat itu, terjadi keributan di dalam apartemen. Tak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki mendekati pintunya. Melissa sudah bangun. Dia benar-benar tepat waktu seperti biasanya. Zhou Mingrui tersenyum. Berkat ingat Klein, melihat Melissa membuatnya merasa seolah-olah dia benar-benar adik perempuannya. Namun, aku tidak punya adik perempuan. Dia langsung membantah dirinya sendiri. Melissa berbeda dari Benson dan Klein. Pendidikan dasarnya tidak diselesaikan di kelas sekolah minggu yang ditawarkan oleh Gereja Dewi Malam. Ketika ia mencapai usia sekolah,
Kerajaan Lon telah memberlakukan Undang-Undang Pendidikan Dasar. Sebuah komite pendidikan dasar dan menengah didirikan dan secara khusus diberikan dana yang meningkatkan investasi kerajaan dalam bidang pendidikan. Dalam waktu kurang dari 3 tahun, dengan asumsi bahwa banyak sekolah gereja akan didirikan, banyak sekolah dasar negeri didirikan untuk menjaga prinsip kenetralan agama secara ketat. Hal ini dilakukan untuk mencegah pendidikan terlibat dalam konflik antara Dewa Badai, Dewi Malam, dan Dewa Uap dan Mesin. Dibandingkan dengan sekolah minggu yang biayanya hanya 1 sen tembaga seminggu, biaya sekolah dasar negeri yang 3 sen seminggu tampak agak mahal. Namun, sekolah dasar negeri hanya menyediakan pendidikan setiap hari Minggu, sedangkan sekolah dasar negeri menyediakan 6 hari kelas seminggu. Singkatnya, biayanya sangat rendah sehingga hampir gratis. Melissa berbeda dari kebanyakan gadis. Sejak kecil, ia menyukai hal-hal seperti roda gigi, pegas, dan bantalan. Ambisinya adalah menjadi mekanik uap. Karena kekurangan budaya, Benson, yang tahu pentingnya pendidikan, mendukung impian saudara perempuannya seperti halnya dia mendukung pendidik Universitas Klein. Lagi pula, sekolah teknik Tingen hanya dianggap sebagai pendidikan menengah. Dia tidak perlu menghadiri sekolah bahasa atau sekolah umum untuk mendapatkan lebih banyak pengetahuan. Pada bulan Juli tahun lalu, Melissa yang berusia 15 tahun lulus ujian masuk dan mewujudkan impiannya untuk menjadi mahasiswa jurusan mesin dan uap di Sekolah Teknik Tingen. Dengan demikian, biaya sekolahnya naik menjadi 9 pence per minggu. Sementara itu, perusahaan Benson terdampak oleh situasi di benua selatan. Terjadi penurunan drastis baik dalam laba maupun transaksi bisnis. Lebih dari 1/3 karyawan di PHK. Demi mempertahankan pekerjaannya dan menghidupi mereka, Benson hanya bisa menerima tugas yang lebih berat. Ia harus bekerja lembur sering atau pergi ke tempat-tempat dengan lingkungan yang keras. Itulah yang disibukkannya beberapa hari terakhir. Bukannya Klein tidak terpikir untuk membantu meringankan beban kakak laki-lakinya, tetapi karena terlahir sebagai orang biasa dan diterima di sekolah bahasa biasa. Ia merasa sangat tidak mampu saat mendaftar di universitas. Misalnya, sebagai asal mula semua bahasa di benua utara, bahasa kuno Vesak adalah sesuatu yang dipelajari semua anak bangsawan dan kelas kaya sejak usia muda. Sebaliknya, ia baru mengenalnya saat kuliah. Ia menghadapi banyak aspek serupa selama masa sekolahnya. Klein hampir mengerahkan seluruh kemampuannya dan sering begadang hingga larut malam serta bangun pagi sebelum akhirnya berhasil mengejar ketertinggalan dari siswa lainnya. Yang akhirnya lulus dengan hasil yang biasa-biasa saja. Kenangan tentang kakak laki-laki dan adik perempuannya masih terngiang di benak Zhou Mingrui hingga ia memutar gagang pintu. Baru saat itulah ia terbangun dan teringat bahwa ia memegang pistol di tangannya. Ini adalah barang yang semi diatur. Itu akan membuat anak-anak takut. Lagi pula, masih ada luka di kepalaku. Dengan datangnya Melissa setiap saat. Zhou Mingrui menekan pelipisnya dan buru-buru menarik laci meja dan melemparkan revolver ke dalamnya sebelum membantingnya hingga tertutup. Apa yang terjadi? Melissa menoleh dengan rasa ingin tahu ketika mendengar keributan itu. Ia masih dalam masa mudanya. Meskipun ia tidak memiliki banyak makanan bergizi untuk dimakan, yang membuat wajahnya kurus dan sedikit pucat, kulitnya terkilau karena memancarkan aura seorang gadis muda. Ketika Zhou Mingrui melihat mata coklat adiknya menoleh, dia dengan paksa menenangkan diri dan mengambil sebuah benda di tangannya sebelum dengan tenang menutup laci untuk menyembunyikan keberadaan pistol itu. Dia meletakkan tangannya yang lain di pelipisnya.
Teksturnya memastikan bahwa lukanya telah sembuh. Dia mengeluarkan sebuah arloji saku berbentuk daun anggur dari perak dan menekan bagian atasnya dengan lembut, menyebabkan penutupnya terbuka. Itu adalah foto ayah dari kedua bersaudara itu. Itu adalah barang paling berharga yang ditinggalkan oleh sersan Angkatan Darat Kerajaan, tetapi karena merupakan barang bekas, barang itu seringkali tidak berfungsi dengan baik dalam beberapa tahun terakhir meskipun dia telah meminta tukang jam untuk memperbaikinya. Barang itu membuat Benson malu karena dia senang membawanya bersamanya untuk meningkatkan statusnya berkali-kali, jadi pada akhirnya barang itu dibuang di rumah. Harus dikatakan bahwa mungkin Melissa memang memiliki bakat dalam bidang permesinan. Setelah memahami prinsip-prinsip di balik jam tersebut, ia meminjam peralatan dari sekolah tekniknya untuk mengutak-atik jam saku tersebut. Baru-baru ini, ia bahkan mengaku telah memperbaikinya. Zhou Mingrui melihat penutup jam yang terbuka dan melihat jarum detik tidak bergerak. Tanpa sadar, ia memutar tombol putar atas untuk memutar jam saku. Akan tetapi, meskipun diputar beberapa kali, ia tidak mendengar suara pegas yang kencang. Jarum detik tetap tidak bergerak. Sepertinya rusak lagi, diam adiknya sambil mencoba mencari topik pembicaraan. Melissa menatapnya tanpa ekspresi dan cepat-cepat berjalan untuk mengambil arloji saku itu. Dia berdiri di tempatnya dan menarik tombol yang ada di atas jam saku. Dengan beberapa putaran sederhana, jarum detik berbunyi. Bukankah menarik tombol ke atas biasanya dimaksudkan untuk mengatur waktu? Ekspresi Zhou Mingrui langsung berubah kosong. Pada saat itu, sebuah lonceng berdentang dari katedral yang jauh. Lonceng itu berdentang 6 kali, terdengar jauh dan halus. Melissa memiringkan kepalanya untuk mendengarkannya dan menarik tombol itu sekali lagi. Setelah itu, dia memutarnya untuk menyinkronkan waktu. Sekarang sudah tidak apa-apa, katanya tanpa emosi. Ia lalu menekan tombol atas kembali menyerahkan jam saku itu kepada Zhou Mingrui. Zhou Mingrui membalas senyuman sopan karena malu. Melissa menatap tajam ke arah kakak laki-lakinya sebelum berbalik dan berjalan ke lemari. Ia mengambil perlengkapan mandi dan handuknya sebelum membuka pintu untuk pergi. Ia menuju kamar mandi umum. Mengapa ekspresinya tampak meremehkan dan pasrah? Apakah ini ekspresi kasih sayang dan perhatian terhadap saudara yang terbelakang? Zhou Mingrui menundukkan kepalanya dan terkekeh. Dia menutup penutup jam saku itu dengan bunyi klik sebelum membukanya lagi. Dia mengulangi tindakan ini sementara pikirannya yang kosong terfokus pada sebuah pertanyaan. Klein bunuh diri tanpa peredam suara. Baiklah, untuk saat ini aku akan menganggapnya sebagai bunuh diri. Bunuh diri harusnya menimbulkan kegaduhan, namun, Melissa, yang hanya berjarak satu dinding, tidak menyadarinya sama sekali. Apakah ia tidur terlalu lelap? Atau apakah bunuh diri Klein diselimuti misteri sejak awal? Klik, jam saku itu terbuka. Klak, jam saku itu tertutup. Melissa kembali dari mencuci piring dan melihat tindakan bawah sadar saudaranya yang terus-menerus membuka dan menutup jam saku itu. Tatapannya sekali lagi berkaca-kaca karena jengkel saat dia berkata dengan suara manis, "Klein, keluarkan semua roti yang tersisa. Ingatlah untuk membeli yang segar hari ini. Ada daging dan kacang polong juga. Wawancaramu akan segera dimulai. Aku akan membuatkanmu daging kambing rebus dengan kacang polong." Sambil berbicara, ia memindahkan tungku dari sudut. Dengan sedikit arang, ia merebus sepanci air panas. Sebelum air mendidih, ia membuka laci paling bawah lemari dan mengeluarkan sesuatu yang tampak seperti harta karun, sekaleng daun teh kualitas rendah.
Ia melemparkan sekitar 10 daun ke dalam teko dan berpura-pura bahwa itu adalah teh asli. Melissa menuangkan 2 cangkir besar teh sambil berbagi 2 potong roti gandum dengan Zhou Mingrui sambil minum teh. Tidak ada serbuk gergaji atau gluten berlebihan yang tercampur di dalamnya, tetapi rasanya tidak menggugah selera. Zhou Mingrui masih merasa lemah dan kelaparan. Dia memaksakan diri untuk menelan roti dengan teh sambil mengeluh dalam hati. Melissa selesai makan beberapa menit kemudian. Setelah merapikan rambut hitamnya yang menjuntai hingga kering, dia menatap Zhou Mingrui dan berkata, "Ingatlah untuk membeli roti segar. Yang kita butuhkan hanya 8 pon. Cuacanya panas, jadi rotinya akan mudah rusak. Beli juga daging kambing dan kacang polong. Ingatlah untuk membelinya." Memang, dia menunjukkan perhatiannya pada saudaranya yang membosankan itu. Dia bahkan harus mengulanginya untuk menekankannya lain kali. Zhou Mingrui mengangguk sambil tersenyum. Baiklah. Mengenai pound kerajaan Lon, Zhou Mingrui menyamakan memori otot Klein dengan miliknya. Ia yakin pound itu mendekati setengah kilogram dari pound yang biasa ia gunakan. Melissa tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia berdiri dan merapikan tempat itu. Setelah mengemasi sisa roti untuk makan siang, ia mengenakan topi kerudung cong camping yang ditinggalkan ibu mereka. Mengambil tas yang dijahitnya sendiri yang biasa digunakan untuk membawa buku dan alat tulisnya, dan bersiap untuk pergi. Hari itu bukan hari Minggu, jadi dia harus menghadiri kelas seharian penuh. Berjalan kaki dari apartemen mereka ke sekolah teknik Tingen memakan waktu sekitar 50 menit. Ada kereta kuda umum yang tarifnya 1 sen per kilometer dengan batas 4 sen di dalam kota dan 6 sen di pinggiran kota. Untuk menghemat uang, Melissa akan berangkat lebih awal dan berjalan kaki ke sekolah. Beberapa saat setelah membuka pintu utama, dia menghentikan langkahnya dan membalikkan badannya setengah jalan, sambil berkata, "Klein, jangan beli daging kambing atau kacang polong terlalu banyak. Benson mungkin akan kembali minggu. Oh, dan ingat kita hanya butuh 8 pon roti." "Baiklah. Tentu saja," jawab Zhou Mingrui dengan jengkel. Bersamaan dengan itu, ia mengulang kata "minggu" beberapa kali di dalam kepalanya. Di benua utara, 1 tahun dibagi menjadi 12 bulan. Setiap tahun, ada 365 atau 366 hari. Seminggu juga dibagi menjadi 7 hari. Pemisahan bulan adalah hasil pengamatan astronomi. Hal itu membuat Zhou Mingrui curiga apakah dia berada di dunia paralel. Adapun pemisahan hari, itu adalah hasil agama. Ini karena benua utara memiliki 7 dewa ortodoks, matahari terang abadi, dewa badai, dewa pengetahuan dan kebijaksanaan, dewi malam, ibu perti, dewa perang, dan dewa mesin dan uap. Melihat adiknya menutup pintu dan pergi, Zhou Mingrui tiba-tiba menghela napas. Tak lama kemudian, pikirannya terfokus pada ritual peningkatan keberuntungan. "Maaf, aku benar-benar ingin pulang." Penguasa misteri bab 4, Ramalan. Kembali ke kursinya, dia mendengar lonceng katedral di kejauhan berdentang lagi. Lonceng itu terus berbunyi 7 kali sebelum Zhou Mingrui perlahan berdiri. Dia melangkah ke depan lemari dan mengeluarkan pakaiannya. Rompi hitam dengan setelan yang serasi, celana panjang yang melekat ketat di kakinya, topi yang dibelah 2. Dan auranya yang samar-samar seperti orang terpelajar membuat Zhou Mingrui merasa seperti sedang menonton drama Inggris yang berlatar era Victoria. Tiba dia bergumam pelan sambil menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam, "Aku tidak akan pergi wawancara. Yang kulakukan hanyalah membeli beberapa bahan untuk mempersiapkan ritual peningkatan keberuntunganku."
Klein begitu khawatir dengan wawancara yang akan datang sehingga hal itu menjadi naluri. Ketika ia tidak cukup fokus, ia terbiasa mengenakan satu-satunya pakaian yang layak. Setelah menarik napas, Zhou Mingrui melepas jas dan rompi, berganti ke mantel kuning kecoklatan. Ia juga berganti ke topi flanel dengan tepi bundar berwarna sama. Setelah selesai berpakaian, ia berjalan ke sisi tempat tidur dan mengangkat bantal persegi. Ia memasukkan tangannya ke lubang yang tidak mencolok di bawahnya dan mencari-cari sebelum menemukan lapisan tengah. Ketika dia menarik tanganannya, ada gulungan uang kertas di telapak tangannya. Ada sekitar 8 uang kertas dengan warna hijau tua yang memudar. Itulah semua tabungan yang dimiliki Benson saat itu. Bahkan termasuk biaya hidup selama 3 hari ke depan. 2 di antaranya adalah uang kertas 5 soli dan sisanya adalah uang kertas 1 soli. Dalam sistem mata uang kerajaan Lon, soli menduduki peringkat kedua. Soli berasal dari koin perak kuno. 1 soli setara dengan 12 pence tembaga. Denominasinya adalah 1 dan 5 soli. Di puncak sistem mata uang terdapat pound emas. Pound emas juga berbasis kertas tetapi dijamin oleh emas dan dipatok secara langsung. 1 pound emas setara dengan 20 soli. Denominasinya adalah 1, 5, dan 10 pound emas. Zhou Mingrui membentangkan sebuah catatan dan mencium aroma tinta unik yang samar. Ini adalah bau uang. Mungkin karena serpihan ingatan Klein atau keinginannya yang terus-menerus terhadap uang, Zhou Mingrui merasa seperti langsung jatuh cinta pada uang kertas ini. Lihat, desain mereka sangat cantik. Itu membuat George ketiga yang tegas dan kuno serta kedua kumisnya tampak sangat menggemaskan. Lihat, tanda air yang terlihat saat uang kertas itu diletakkan di bawah sinar matahari sangat memikat. Desain yang indah pada label anti pemalsuan membuatnya benar-benar berbeda dari barang-barang palsu yang mahal. Zhou Mingrui mengaguminya selama hampir 1 menit sebelum mengeluarkan 2 lembar uang kertas 1 soli. Ia kemudian menggulung sisa uang dan memasukkannya kembali ke dalam lapisan tersembunyi bantal. Setelah merapikan dan meratakan kain di sekeliling lubang, Zhou Mingrui melipat kedua uang kertas yang telah diambilnya dengan rapi dan menaruhnya di saku kiri jaketnya yang berwarna kuning kecoklatan. Ia memisahkan uang kertas tersebut dari beberapa sen yang ada di saku celananya. Setelah semua itu selesai, dia meletakkan kunci di saku kanannya dan membawa kantong kertas berwarna coklat tua bersamanya dan segera berjalan menuju pintu. Langkah kakinya yang tergesa-gesa melambat dari yang tadinya cepat hingga akhirnya berhenti. Zhou Mingrui berdiri di dekat pintu dan tidak yakin kapan dia sudah mulai mengerutkan kening. Bunuh diri Klein penuh dengan keanehan. Apakah ia akan mengalami kecelakaan jika ia pergi begitu saja? Setelah berpikir sejenak, Zhou Mingrui kembali ke mejanya dan membuka laci. Ia lalu mengeluarkan revolver kuningan yang berkilauan. Ini adalah satu-satunya senjata pertahanan yang dapat dipikirkannya. Dan ini adalah satu-satunya senjata yang mempunyai kekuatan memadai. Meskipun dia tidak pernah berlatih menembak. Mencabut revolver seperti itu saja sudah pasti akan membuat siapapun gentar. Ia membelai logam dingin revolver itu sebelum memasukkan revolvernya ke dalam saku tempat uang kertasnya berada. Ia menggenggam uang itu di telapak tangannya sementara jari-jarinya menekan gagang pistol. Pistol itu benar-benar tersembunyi. Merasa aman, dia yang tahu sedikit tentang segala hal tiba-tiba merasa khawatir. Apakah saya akan salah tembak? Di pikiran seperti itu, Zhou Mingrui segera memikirkan solusi. Ia mencabut revolver dan melepaskan silindernya. Ia kemudian menyelaraskan ruang kosong yang merupakan hasil dari bunuh diri
di sepanjang palu pistol sebelum menutupnya. Dengan cara ini, sekalipun terjadi kesalahan tembak, ia akan melepaskan peluru kosong. Setelah memasukkan kembali revolvernya ke dalam saku, Zhou Mingrui tetap memasukkan tangan kirinya ke sana. Dia menekan topinya dengan tangan kanannya dan membuka pintu sebelum pergi. Koridor pada siang hari tetap remang-remang karena sinar matahari yang masuk melalui jendela yang terletak di ujung koridor sangat terbatas. Zhou Mingrui segera menuruni tangga dan meninggalkan apartemen sebelum menikmati hangatnya sinar matahari. Meskipun saat itu bulan Juli, saat itu masih dianggap sebagai pertengahan musim panas. Namun, Tingen terletak di utara kerajaan Lon, sehingga memiliki karakteristik iklim yang unik. Suhu tahunan tertinggi bahkan tidak mencapai 30 derajat Celcius di bumi, dengan pagi yang lebih dingin. Namun, jalan-jalan dibanjiri air kotor dan sampah berserakan. Dari ingatan Klein, ini bukan pemandangan langka di masyarakat berpenghasilan rendah, meskipun ada saluran pembuangan. Bagaimanapun, jumlah orang terlalu banyak dan orang-orang yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Datanglah dan cicipi ikan panggang kami yang lezat, sup tiram yang hangat dan segar. Minumlah semangkuk di pagi hari dan rasakan kesegaran sepanjang hari. Ikan segar dari pelabuhan hanya 5 sen per ekor. Mun dan sup belut merupakan kombinasi yang sempurna. Keong, keong, keong. Sayuran segar yang baru dipetik dari pertanian di luar kota. Murah dan segar. Para pedagang keliling yang menjual sayur-sayuran, buah-buahan, dan makanan hangat berteriak di sepanjang jalan sambil memanggil para pejalan kaki yang bergegas. Beberapa dari mereka berhenti dan membandingkan dengan saksama sebelum membeli. Yang lain melambaikan tangan dengan tidak sabar karena mereka belum menemukan pekerjaan untuk hari itu. Zhou Mingrui menghirup udara yang bercampur bau busuk dan harum. Sambil menggenggam erat revolver di tangan kirinya, ia memegang erat uang kertas itu. Ia menekan topinya dengan tangan kanannya sambil berjalan di jalan yang ramai, sedikit membungkuk. Pasti ada pencuri di daerah padat penduduk. Selain itu, jalan ini juga banyak dihuni warga miskin yang bekerja paruh waktu setelah kehilangan pekerjaan sebelumnya. Ada juga anak-anak kelaparan yang dieksploitasi oleh orang dewasa untuk memenuhi permintaan mereka. Ia terus maju hingga mencapai titik di mana keramaian di sekitarnya kembali normal. Ia menegakkan punggungnya dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah jalan. Ada seorang pemain akordeon yang sedang bermain musik. Melodinya terkadang menyenangkan, terkadang bersemangat. Di sampingnya ada beberapa anak berpakaian lusuh dan berkulit pucat karena kekurangan gizi. Mereka mendengarkan musik dan bergerak mengikuti irama, menari dengan koreografi yang mereka buat sendiri. Wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan seolah-olah mereka adalah seorang pangeran atau malaikat. Seorang wanita berwajah datar lewat, roknya kotor dan kulitnya kusam. Pandangannya tampak lesu dan lesu. Hanya saat dia melihat ke arah sekumpulan anak-anak, cahaya redup muncul. Seolah-olah dia telah melihat dirinya sendiri dari 3 dekade lalu. Zhou Mingrui menyusulnya dan berbelok ke jalan lain sebelum berhenti di Smirin Bakery. Pemilik toko roti itu adalah seorang nenek berusia 70 tahun bernama Wendy Smirin. Rambutnya putih keabu-abuan dan dia selalu tersenyum ramah. Sejak awal ingatan Klein, dia sudah berjualan roti dan kue kering di sana. Oh, biskuit tingen dan kue lemon yang dia buat sangat lezat. Zhou Mingrui menelan ludah dan tersenyum. Nyonya Smirin, 8 pon roti gandum. Oh, Klein Sang, di mana Benson? Apakah dia belum kembali? Tanya Wendy sambil tersenyum. Dalam beberapa hari lagi, jawab Zhou Mingrui samar-samar. Saat Wendy mengambil roti gandum,
dia mendesah. Dia benar-benar pemuda pekerja keras. Dia akan memiliki istri yang baik. Setelah mengatakan ini, sudut bibirnya melengkung saat dia berkata dengan nada bercanda, semuanya baik-baik saja sekarang. Kamu sudah lulus. Kamu adalah lulusan sejarah Universitas Koi kita gelombang Oh, kamu akan segera bisa menghasilkan uang. Kamu seharusnya tidak tinggal di apartemen tempatmu tinggal saat ini. Paling tidak, kamu harus memiliki kamar mandi yang bisa kamu sebut milikmu sendiri. Nyonya Smirin, Anda tampak seperti wanita muda dan energi hari ini. Zhou Mingrui bisa menanggapi dengan senyum sinis. Jika Klein berhasil lulus wawancaranya dan menjadi dosen di Universitas Tingen, memang benar bahwa keluarganya akan segera terangkat ke status sosial ekonomi yang lebih tinggi. Dalam ingatannya, ia pernah berkhayal menyewa sebuah bungalow di pinggiran kota. Di sana akan ada 5 atau 6 kamar, 2 kamar mandi, balkon besar di lantai atas, 2 kamar, ruang makan, ruang tamu, dapur, kamar mandi, dan gudang bawah tanah di lantai pertama. Ini bukanlah mimpi yang muluk-muluk. Bahkan seorang dosen yang sedang menjalani masa percobaan di Universitas Tingen akan mendapatkan gaji mingguan sebesar 2 pound emas. Setelah masa percobaan, gajinya akan dinaikkan menjadi 3 pound emas dan 10 soli. Perlu diketahui bahwa meskipun telah bekerja selama bertahun-tahun, saudara laki-laki Klein, Benson, hanya mendapatkan gaji mingguan sebesar 1 pound dan 10 soli. Pekerja biasa di pabrik bahkan tidak mendapatkan 1 pound atau, paling banter, sedikit lebih banyak. Dan sewa untuk sebuah bungalow sekitar 19 soli berbanding 1 pound dan 18 soli. Ini adalah perbedaan antara penghasilan 3 hingga 4.000 yuan dan penghasilan 14 hingga 15.000 yuan sebulan. Zhou Mingrui bergumam pada dirinya sendiri. Akan tetapi, semua ini berdasarkan pada asumsi bahwa ia lulus wawancara di Universitas Tingen atau Universitas Beklun. Tidak banyak peluang lain. Orang-orang yang tidak punya koneksi tidak bisa mendapatkan rekomendasi untuk menjadi pegawai. Dan mereka yang belajar sejarah lebih terbatas peluang kerjanya. Tidak banyak permintaan untuk konsultan swasta dari kaum bangsawan, bank, atau tokoh industri. Mengingat bahwa pengetahuan yang diperoleh Klein masih terpisah-pisah dan tidak lengkap, Zhou Mingrui merasa canggung dan bersalah terhadap harapan Nyonya Smirin terhadapnya. Tidak, aku memang selalu semudah ini, jawab Wendy dengan nada jenaka. Sambil berbicara, dia mengemas 16 roti gandum yang telah ditimbangnya ke dalam kantong kertas coklat yang dibawa Zhou Mingrui. Dia mengulurkan tangan kanannya dan berkata, 9 sen. Setiap roti gandum beratnya sekitar setengah pon karena perbedaan berat tidak dapat dielakkan. 9 sen, bukankah 2 hari yang lalu 11 sen? Tanya Zhou Mingrui tanpa. Harganya 15 pence pada bulan sebelumnya. Kita harus berterima kasih kepada orang-orang yang turun ke jalan untuk menuntut pencabutan undang-undang gandum, kata Wendy sambil mengangkat bahu. Zhou Mingrui mengangguk samar-samar sebagai tanda terima. Ingatan Klein mengenai hal ini tidak lengkap. Yang ia ingat hanyalah bahwa prinsip inti dari undang-undang gandum adalah untuk melindungi harga produk pertanian dalam negeri. Begitu harga naik ke tingkat tertentu, impor gandum dari negara-negara selatan seperti Venapote, Masin, Lenbuk dihentikan. Mengapa orang-orang memprotes tindakan tersebut? Tanpa banyak bicara, Zhou Mingrui takut ia akan mengeluarkan revolvernya, dengan hati-hati mengeluarkan catatannya dan menyerahkan salah satunya kepada Nyonya Smirin. Ia beri 3 sen tembaga sebagai kembalian. Ia memasukkannya ke dalam saku celananya, mengambil kantong kertas berisi roti dan menuju pasar, selada, dan daging di seberang jalan.
Ia bekerja keras untuk membeli daging kambing yang direbus dengan kacang polong yang disarankan oleh saudara perempuannya. Ada alun-alun kota di persimpangan antara Jalan Iron Cross dan Jalan Daffodil. Banyak tenda didirikan di sana, dan badut-badut berpakaian aneh dan lucu membagikan brosur. Ada pertunjukan sirkus besok malam. Zhou Mingrui melirik brosur di tangan orang lain sambil membaca isinya dengan suara pelan. Melissa pasti akan menyukainya. Namun, berapa biaya masuknya? Dengan pikiran itu, Zhou Mingrui mendekat. Tepat saat ia hendak bertanya kepada seorang berwajah dicat merah dan kuning, terdengar suara serak seorang wanita dari sampingnya. Apakah Anda ingin mencoba ramalan? Zhou Mingrui tanpa sadar menoleh dan melihat seorang wanita mengenakan topi runcing dan gaun hitam panjang berdiri di depan tenda pendek. Wajahnya diolesi cat merah dan kuning dan matanya berwarna biru keabu-abuan yang pekat. Tidak, Zhou Mingrui menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Dia tidak punya uang untuk meramal. Wanita itu tertawa dan berkata, ramalan tarotku sangat akurat. Tarot. Zhou Mingrui langsung tercengang. Pengucapan ini hampir identik dengan kartu tarot di bumi. Dan kartu tarot dari bumi adalah seperangkat kartu yang digunakan untuk ramalan. Kartu-kartu itu hanya memiliki gambar yang menggambarkan berbagai pertanyaan. Tunggu, dia tiba-tiba teringat asal-usul ramalan tarot di dunia ini. Itu bukan berasal dari 7 dewa ortodoks dan juga bukan warisan kuno. Sebaliknya, itu diciptakan oleh konsul Republik Intis pada masa itu, Rosele Gusta, lebih dari 170 tahun yang lalu. Tuan Rosele ini menemukan mesin uap, menyempurnakan perahu layar, menggulingkan kekuasaan kekaisaran kerajaan Intis, dan diakui oleh dewa kerajinan. Ia juga menjadi konsul pertama Republik Intis. Kemudian, ia menyerbu negara-negara lain dan menempatkan Lenbuk dan negara-negara lain di bawah perlindungannya. Ia membuat kerajaan Lon, Venapoter, Kekaisaran Feisak, dan negara-negara kuat benua utara lainnya tunduk pada Republik Intis. Setelah itu, republik tersebut kemudian diubah menjadi kekaisaran dan ia menjadi Kaisar Caesar yang memproklamirkan diri. Pada masa pemerintahan Rosele, gereja kerajinan menerima wahyu suci publik pertamanya sejak zaman kelima. Sejak saat itu, dewa kerajinan diubah menjadi dewa uap dan mesin. Rosele juga menemukan ramalan tarot. Ia juga menciptakan sistem kartu berbasis kertas kontemporer dan gaya permainannya. Ada banyak gaya permainan yang familiar bagi Zhou Mingrui, seperti Upgrade, Fighting the Landlord, Texas Poker, dan Queen. Selain itu, armada laut yang dikirimnya menemukan rute laut yang mengarah ke benua selatan melalui lautan yang berangin kencang. Ini juga menandai dimulainya era kolonialisme. Sayangnya, ia dikhianati di tuannya. Pada tahun 1198 di zaman kelima, ia dibunuh oleh pasukan gabungan Gereja Matahari Abadi yang berkobar, mantan keluarga kerajaan Intis, keluarga Sauron, dan bangsawan lainnya. Ia akhirnya meninggal di Istana White Maple. Ini, mengingat pengetahuan umum seperti itu tiba-tiba membuatnya menutup muka. Mungkinkah ini seorang senior transmigrasi? Dengan mengingat hal ini, Zhou Mingrui tertarik untuk melihat seperti apa kartu tarot itu. Oleh karena itu, ia mengangguk ke arah wanita bertopi runcing dengan wajah yang dicat dan berkata, jika, harganya masuk akal, saya akan mencobanya. Wanita itu langsung berkata sambil tertawa, Tuan, Anda orang pertama yang datang ke sini hari ini, jadi semuanya gratis. Penguasa misteri bab 5, ritual. Gratis. Barang gratis harganya paling mahal.
Zhou Mingrui bergumam pelan dan memutuskan bahwa dia tidak akan membeli layanan tambahan apapun itu. Dia akan menolak semuanya dengan tegas. Kalau memang kau mampu, cobalah meramal bahwa aku bertransmigrasi ke sini. Dengan mengingat hal itu, Zhou Mingrui mengikuti di belakang wanita yang mukanya dicat merah dan kuning. Membungkuk rendah untuk memasuki tenda rendah. Bagian dalam tenda itu sangat gelap, hanya diterangi oleh beberapa berkas cahaya yang berhasil masuk ke dalam. Sebuah meja yang ditutupi kartu kertas dapat terlihat samar-samar dalam cahaya redup. Wanita bertopi runcing itu sama sekali tidak terpengaruh oleh hal ini. Gaun hitamnya yang panjang meluncur seolah-olah bergerak di atas air saat dia berjalan ke meja. Dia duduk di sisi yang berlawanan dan menyalakan lilin. Cahaya kuning redup itu berkedip-kedip, menyebabkan bagian dalam tenda tampak terang dan gelap pada saat yang bersamaan. Hal itu langsung menambah nuansa misterius pada suasana. Zhou Mingrui duduk dengan tenang, tatapannya menyapu kartu-kartu tarot di atas meja, di mana ia menemukan kartu-kartu yang familiar seperti The Magician, The Emperor, The Hangman, dan Temperance. Mungkinkah Roselle seorang senior? Aku penasaran apakah dia juga rekan senegaraku. Zhou Mingrui bergumam pada dirinya sendiri tanpa sadar. Sebelum dia selesai melihat kartu-kartu yang terbuka di atas meja, wanita yang mengaku memiliki ramalan akurat itu telah mengulurkan tangannya untuk mengumpulkan semua kartu. Dia menumpuknya menjadi satu tumpukan dan mendorongnya ke depannya. Kocok kartunya dulu, baru potong tumpukannya, kata peramal sirkus itu dengan suara pelan. Aku, acak, tanya Zhou Mingrui secara refleks. Cat kuning dan merah di wajah peramal itu menggeliat menyatu saat dia memperlihatkan senyum tipis, berkata, tentu saja, takdir setiap orang hanya bisa diurai oleh diri mereka sendiri. Saya hanya bertugas sebagai pembacanya. Zhou Mingrui segera bertanya kepadanya dengan waspada, pembacaan ini tidak memerlukan biaya tambahan, kan? Sebagai seorang folkloris keyboard, saya sudah melihat banyak sekali trik semacam itu. Sang peramal tampak terkejut sesaat sebelum akhirnya berkata dengan suara pelan, gratis. Zhou Mingrui, lega, memasukkan pistol itu lebih dalam ke sakunya. Setelah itu, ia dengan tenang mengulurkan kedua tangannya untuk mengocok dan memotong tumpukan kartu dengan terampil. Selesai. Dia meletakkan kartu tarot yang sudah dikocok di tengah meja. Sang peramal menggenggam kartu-kartu itu dengan kedua tangannya dan mengamati kartu-kartu itu dengan saksama selama beberapa saat. Kemudian, dia tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, "Maaf, saya lupa bertanya, tetapi apa yang ingin Anda tanyakan?" Dulu ketika ia sedang merayu cinta pertamanya, Zhou Mingrui juga telah melakukan penelitian tentang kartu tarot. Ia bertanya tanpa ragu, masa lalu, masa kini, dan masa depan. Ini adalah jenis ramalan sebagai bagian dari interpretasi kartu tarot. 3 ketika dibuka secara berurutan melambangkan masa lalu, sekarang, dan masa depan seseorang. Sang peramal mengangguk terlebih dahulu, lalu melengkungkan bibirnya untuk memperlihatkan senyum dan berkata, "Kalau begitu, silakan kocok ulang tumpukan kartu. Anda hanya bisa mendapatkan kartu yang Anda inginkan jika Anda tahu apa yang ingin Anda tanyakan. Apakah Anda baru saja membodohi saya? Apakah Anda harus bersikap picik seperti ini? Bukankah saya baru saja bertanya beberapa kali apakah ini akan menjadi layanan gratis?" Pipi Zhou Mingrui sedikit berkedut. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengambil kembali tumpukan kartu tarot untuk dikocok ulang dan dipotong. Kali ini tidak akan ada masalah, kan? Dia meletakkan kembali tumpukan kartu yang sudah dipotong ke atasnya. Tidak masalah.
Sang peramal mengulurkan jarinya dan mengambil sebuah kartu dari tumpukan teratas. Kemudian, ia meletakkannya di sisi kiri Zhou Mingrui. Suaranya semakin pelan saat ia berbicara, kartu ini melambangkan masa lalumu. Kartu ini melambangkan masa kini Anda. Sang peramal meletakkan kartu kedua tepat di depan Zhou Mingrui. Kemudian, dia mengambil kartu ketiga dan meletakkannya di sisi kanan Zhou Mingrui. Kartu ini melambangkan masa depan. Baiklah, kartu mana yang ingin kamu lihat pertama? Sang peramal mengangkat kepalanya setelah menyelesaikan penempatan kartunya dan menatap Zhou Mingrui dalam-dalam dengan mata biru keabu-abuannya. Saya akan melihat masa kini terlebih dahulu, kata Zhou Mingrui setelah memikirkannya. Peramal itu mengangguk perlahan dan membalik kartu tarot yang berada tepat di depan Zhou Mingrui. Karakter berpakaian warna-warni digambarkan pada kartu ini, mengenakan penutup kepala compang camping dengan tongkat di bahunya. Ada sebuah ikatan yang tergantung di ujung tongkat dan seekor anak anjing mengikutinya. Anak anjing itu diberi nomor 0. Si bodoh, sang peramal membacakan nama pada kartu itu dengan mata biru keabu-abuannya yang tertuju pada Zhou Mingrui. Si bodoh, kartu tarot 0, sebuah awal baru dengan segala macam kemungkinan. Zhou Mingrui bahkan tidak dianggap sebagai penggemar tarot amatir. Jadi dia hanya bisa membuat interpretasi kasar berdasarkan kesannya sendiri tentang tarot. Tepat saat peramal itu hendak mengatakan sesuatu, tirai kain tiba-tiba terbuka. Sinar matahari yang bersinar begitu menyilaukan sehingga menyebabkan Zhou Mingrui yang membelakanginya secara naluriah menyipitkan matanya. Kenapa kau meniruku lagi? Tugasku adalah menangani ramalan untuk orang-orang. Gerutu seorang wanita dengan marah. Cepat kembali ke posmu. Kau harus ingat bahwa kau hanyalah seorang pelatih hewan. Seorang pelatih hewan? Mata Zhou Mingrui sudah beradaptasi dengan cahaya saat itu. Dia melihat seorang wanita yang tampak serupa yang juga mengenakan topi runcing tajam dalam gaun hitam, dengan wajahnya dicat merah dan kuning juga. Satu-satunya perbedaan adalah dia lebih tinggi dan memiliki tubuh yang lebih ramping. Wanita yang duduk di depannya langsung berdiri dan berkata dengan kesal, "Jangan pedulikan ini, aku hanya suka melakukan ini. Tapi harus kukatakan, ramalan dan penafsiranku terkadang bisa sangat akurat. Aku serius." Dia berbicara dan mengangkat gaunnya untuk melingkari sisi meja sebelum bergegas berlari meninggalkan tenda. "Tuan, apakah Anda ingin saya menafsirkan kartu Anda?" Peramal sungguhan itu menatap Zhou Mingrui dan bertanya sambil tersenyum. Bibir Zhou Mingrui berkedut dan bertanya dengan tulus, "Apakah ini gratis?" "Tidak," jawab peramal yang sebenarnya. "Lupakan saja." Zhou Mingrui menarik tangannya kembali dan memasukkannya ke dalam saku. Ia mencengkeram revolver dan uangnya sebelum membungkuk lagi untuk keluar dari tenda. Sial, dia benar-benar mendapatkan pelatih binatang untuk menjadi peramalnya. Apakah seorang pelatih binatang yang tidak ingin menjadi peramal bukanlah barang baik? Zhou Mingrui dengan cepat melupakan masalah ini. Ia menghabiskan 7 sen di pasar, selada dan daging, untuk 1 pon daging kambing yang tidak terlalu enak. Kemudian, ia juga membeli beberapa kacang kapri, kubis, bawang, kentang, dan barang-barang lainnya. Bersama dengan roti yang dibelinya sebelumnya, ia menghabiskan total 25 sen tembaga, yang jika dikonversi menjadi 2 soli dan 1 sen. Benar-benar tidak cukup untuk dibelanjakan. Kasihan Benson. Zhou Mingrui tidak hanya menghabiskan 2 lembar uang kertas yang dibawanya, tetapi juga perlu menambahkan 1 sen yang ada di sakunya. Dia hanya menghela napas dan tidak berpikir lebih jauh sambil bergegas pulang. Dengan makanan pokoknya, dia sekarang bisa melaksanakan ritual peningkat beruntungan.
Setelah penghuni lantai 2 berangsur-angsur pergi, Zhou Mingrui masih tidak terburu-buru untuk melaksanakan ritual tersebut. Sebagai gantinya, ia menerjemahkan berkah berasal dari Dewa Langit dan Bumi yang abadi dan frasa terkait ke dalam bahasa Vesak kuno, serta bahasa Lon. Ia bermaksud untuk mencoba ritual itu lagi keesokan harinya dalam bahasa-bahasa lokal tersebut jika mantra aslinya tidak berhasil. Bagaimanapun, ia harus mempertimbangkan perbedaan antara kedua dunia. Di Roma, lakukanlah seperti orang Romawi. Sedangkan untuk menerjemahkannya ke dalam doa ritual kuno yang menggunakan bahasa khusus Hermes, Zhou Mingrui mengalami kesulitan untuk menyelesaikannya karena keterbatasan kosakata. Setelah menyiapkan semuanya, akhirnya ia mengeluarkan roti gandum hitam. Ia meletakkan satu di sudut tempat tungku batu bara tadi berada, satu di sisi dalam bawah cermin pakaian, satu di bagian atas lemari tempat dua dinding bertemu, dan satu di sisi kanan meja belajar tempat berbagai barang disimpan. Sambil menarik napas dalam-dalam, Zhou Mingrui datang ke tengah ruangan dan menghabiskan beberapa menit untuk menenangkan diri. Kemudian, ia melangkah maju dengan khidmat dan berjalan berlawanan arah jarum jam dalam bentuk persegi. Ketika dia melangkah pertama kali, dia melantunkan mantra dengan bisikan rendah, berkah berasal dari penguasa langit dan bumi yang abadi. Langkah kedua, dia melantunkan dengan tulus, berkah berasal dari langit, penguasa langit dan bumi. Langkah ketiga, Zhou Mingrui berbisik pelan, berkah berasal dari penguasa langit dan bumi yang agung. Pada langkah keempat, ia mengembuskan napas busuk dan bermeditasi dengan penuh konsentrasi. Berkah berasal dari para dewa surgawi dan bumi. Ketika kembali ke tempat semula, Zhou Mingrui memejamkan mata dan menunggu hasilnya di tempatnya. Ada sedikit antisipasi dalam dirinya, sedikit kegelisahan, sedikit harapan, dan sedikit ketakutan. Bisakah dia kembali? Apakah akan ada efeknya? Mungkinkah ada beberapa situasi yang tidak terduga? Hal yang tidak diketahui di depannya tercemar oleh cahaya merah harapan. Pikiran Zhou Mingrui berputar-putar di kepalanya dan merasa sulit untuk menenangkannya. Pada saat itulah dia tiba-tiba merasakan udara di sekitarnya seakan berhenti, menjadi pekat dan misterius. Segera setelah itu, bisikan pelan terdengar di samping telinganya, kadang terdengar nyata, kadang tajam, kadang imajiner, kadang memikat, kadang gila. Dia jelas tidak mengerti gumaman yang terjadi, tetapi Zhou Mingrui tetap tidak dapat menahan diri untuk tidak mendengarkannya dan memahami apa yang dikatakannya. Kepalanya kembali terasa sakit. Sakitnya luar biasa, seperti ada yang menusukkan bor baja ke kepalanya. Zhou Mingrui hanya merasa kepalanya akan meledak. Pikirannya dipenuhi dengan warna-warna psikedelik. Dia tahu ada yang tidak beres dan mencoba membuka matanya. Namun, dia bahkan tidak mampu melakukan tindakan sederhana tersebut. Seluruh tubuhnya semakin menegang, dan rasanya seperti dia bisa hancur kapan saja. Pada saat ini, dua pikiran mengejek diri sendiri muncul di benak Zhou Mingrui. Jika kamu tidak mencari kematian, kamu tidak akan mati. Ia tak sanggup lagi menahannya. Tepat saat pikirannya mulai hancur, gumaman suara-suara menghilang dan sekelilingnya menjadi sangat sunyi. Suasananya tidak menentu. Bukan hanya suasana hatinya saja, Zhou Mingrui juga merasakan tubuhnya sendiri mengalami sensasi yang sama. Dia mencoba sekali lagi untuk membuka matanya, tugas yang sangat mudah kali ini. Kabut abu-abu muncul di matanya, berkabut, samar, dan tak berujung. Ada apa dengan situasi ini? Zhou Mingrui tiba-tiba melihat sekelilingnya dan kemudian menundukkan kepalanya untuk menyadari bahwa dia sedang mengambang di tepi kabut yang tak berujung.
Kabut itu mengalir seperti air dan masih banyak bintang berwarna merah tua. Beberapa di antaranya sangat besar sementara yang lainnya sangat kecil. Ada kesan bahwa mereka tersembunyi di kedalaman yang dalam, sementara yang lainnya mengapung di atas permukaan kabut yang seperti air ini. Melihat pemandangan yang tampak seperti holografik itu, Zhou Mingrui mengulurkan tangan kanannya dengan setengah bingung dan setengah ingin tahu untuk mencoba menyentuh bintang merah tua yang tampak mengambang di permukaan. Dia mencoba mencari cara untuk meninggalkan tempat ini. Ketika tangannya menyentuh permukaan bintang itu, tanda air tiba-tiba muncul dari dalam tubuhnya dan mengguncang bintang-bintang menjadi semburan merah tua. Itu tampak seperti nyala api yang membakar seperti mimpi. Zhou Mingrui merasa takut karenanya. Dia menahan kanannya dengan panik, tetapi tanpa sengaja menyentuh bintang merah lainnya. Hasilnya, bintang ini pun memancarkan cahaya yang cemerlang. Sebaliknya, Zhou Mingrui merasa pikirannya kosong dan semangatnya sirna. Di ibu kota kerajaan Lon, Baekloon. Di dalam villa yang tampak mewah di distrik kerajaan, Audrey Hall duduk di depan lemari. Tanda-tanda di sana sudah kuno dan ada cermin perunggu retak di permukaannya. Cermin, bangunlah. Atas nama keluarga Hall, aku perintahkan kamu untuk bangun. Ia berganti-ganti ucapan, tetapi tidak ada reaksi sama sekali dari cermin. Setelah lebih dari 10 menit, dia akhirnya memilih untuk menyerah dan mencibirkan bibirnya dengan nada mengeluh. Dia berkata dengan gumaman pelan, "Ayah memang berbohong kepadaku. Dia selalu mengatakan kepadaku bahwa cermin ini adalah harta karun kaisar kegelapan kekaisaran Romawi, dan bahwa itu adalah barang yang luar biasa." Suaranya melemah. Cermin perunggu yang berada di atas meja rias tiba-tiba bersinar dengan cahaya merah yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Di Laut Sonia, sebuah perahu layar bertiang 3 yang tampak seperti peninggalan nyata sedang berlayar melewati badai. Alger Wilson berdiri di dek, tubuhnya bergelombang mengikuti arus laut, menjaga keseimbangannya dengan mudah. Ia mengenakan jubah bersulam pola petir, dan di tangannya ada botol kaca berbentuk unik. Gelembung mengepul di dalam botol itu, embun beku berubah menjadi salju, dan tanda-tanda hembusan angin terlihat. Kita masih kekurangan darah Ghost Shark, Alger. Kemudian pada saat ini, semburan merah muncul di ruang antara botol kaca dan permukaan telapak tangannya. Dalam sekejap, semburan itu juga menyelimuti sekelilingnya. Di tengah kabut abu-abu, Audrey Hall mendapatkan kembali penglihatannya. Dia mulai memperhitungkan situasi dalam keadaan ngeri dan bingung ketika dia melihat bayangan samar seorang pria di sisi berlawanannya melakukan hal yang sama. Segera setelah itu, mereka berdua menemukan orang misterius lain berdiri tidak jauh dari mereka yang diselimuti kabut abu-abu. Orang misterius itu tidak lain adalah Zhou Mingrui. Dia juga tercengang. "Tuan, di mana ini?" Audrey dan Alger awalnya terkejut, lalu terdiam. Kemudian, mereka langsung berbicara serempak. "Apa yang sedang kamu rencanakan?" Kita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan